Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Fajar Ma'rufin. Hari ini kita akan membahas tentang materi negara dan konstitusi untuk pertemuan keempat ini. Nah, terkait dengan materi ini ada 3 hal ya yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yaitu negara, konstitusi, dan konstitusi Republik Indonesia. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang negara itu ya, apa pengertiannya, unsur-unsur negara, fungsi negara, tujuan negara, dan kelembagaan negara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan negara? Negara menurut bahasa Sanskerta ini adalah negari atau negara yang berarti wilayah, kota, atau penguasa. 3 ide pokok yang terkandung di dalam pengertian negara. Itu ada 3. Negara adalah organisasi kelompok manusia. Yang kedua, organisasi kelompok manusia itu mendiami wilayah tertentu, itu juga disebut sebagai negara. Ketiga, kelompok manusia itu mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat untuk mengurus tata tertib dan keselamatan. 3 komponen inilah yang nanti disebut sebagai negara. Ada organisasi, ada manusia yang mendiami wilayah tertentu, dan kelompok manusia itu mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat untuk mengurus tata tertib dan keselamatannya. Nah, 3 komponen inilah yang kemudian disebut sebagai negara. Nah, apa saja unsur-unsur negara? Jadi unsur itu sesuatu yang membangun negara ya. Yang pertama ada wilayah, jadi kesatuan NKRI ini, kemudian ada rakyat, ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, ini bersifat konstitutif atau kita sebut sebagai de facto ya. Kita punya wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan. Kemudian berikutnya tujuan negara, Undang-Undang Dasar 45, dan pengakuan negara lain sama dengan sifat deklaratif. Nah, pengakuan negara lain ini kita sebut sebagai de jure. Nah, ini unsur-unsur negara ya, bisa bersifat konstitutif dan bersifat deklaratif untuk pengakuan negara lain. Berikutnya, fungsi negara. Apa saja fungsi negara? Yang pertama adalah menjaga ketertiban untuk menjaga tujuan bersama dan menjaga berbagai bentrokan dalam masyarakat. Jadi tujuan negara atau fungsi negara ini untuk menjaga ketertiban ya. Jadi ada keteraturan yang ingin kita capai. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, inilah fungsi negara. Jadi negara ini membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bukan malah sebaliknya memeras rakyat. Berikutnya, 3, mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar. Jadi negara tetap harus punya penangkal ya, adanya serangan dari luar untuk mempertahankan negara ini, kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menegakkan keadilan ya. Jadi negara sebagai sebuah lembaga wajib menegakkan keadilan ya, yang seadil-adilnya. Yang salah ya salah, yang benar ya dibenarkan, yaitu fungsi negara. Berikutnya, tujuan negara. Apa tujuan negara? Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kalau saya lihat tujuan 1, 2, dan 3 itu adalah tujuan di dalam, dan tujuan keempat atau terakhir itu merupakan tujuan ke luar. Jadi intern dan ekstern kita punya tujuan ya sebagai suatu negara. Berikutnya, kelembagaan negara Republik Indonesia. Di negara Republik Indonesia ini terbagi menjadi 4 kelembagaan ya. Ada eksekutif yang menjalankan pemerintahan, presiden, legislatif ya, MPR, DPR, dan DPD. Ini yang nanti mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian ada yudikatif, MA, dan KY, Komisi Yudisial, dan Auditatif, BPK.
dan pemeriksa keuangan. Inilah lembaga-lembaga atau kalau kita sebut dalam berbagai kekuasaan yaitu trias politika. Ini ketambahan auditatif. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi berdasarkan bahasa Inggris adalah undang-undang dasar. Secara luas, konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara. Jadi, konstitusi adalah sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan. Secara sederhana seperti itu. Nah, bagaimana sifat dari konstitusi? Bersifat formal, material, fleksibel, dan kaku. Jadi konstitusi itu bisa bersifat formal ya, material, fleksibel, sesuai dengan keadaan, dan kaku, rigid ya, tidak bisa diganggu-gugat seperti itu. Itulah sifat konstitusi. Nah, apa fungsi konstitusi bagi sebuah negara? Yaitu batasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Nah ini. Jadi pemerintah ketika menjalankan kekuasaan harus berdasarkan konstitusi. Kalau nggak ada konstitusi, ini bisa jadi akan terjadi kesewenang-wenangan atau melampaui batas. Maka konstitusi perlu ditegakkan. Nah, apa konstitusi negara Indonesia? Ya, konsep konstitusi negara Republik Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 45. Dalam arti luas, konstitusi Indonesia didasarkan pada Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Batang Tubuh. Terjadi beberapa kali amandemen ya atau perubahan dalam Undang-Undang Dasar 45 yang dilakukan oleh MPR ya. Sebagai apa? Yaitu upaya penyempurnaan aturan ya, guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita proklamasi 1945. Nah, perubahan itu dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan yang merupakan satu rangkaian dan satu kesatuan. Ya, dulu pernah dilakukan sidang umum MPR 99, sidang tahunan tahun 2000, sidang tahunan 2001, sidang tahunan MPR tahun 2002. Jadi mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini beberapa yang diamandemen yaitu penghapusan doktrin fungsi ABRI dalam Angkatan Darat ya, atau ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini sejak zaman Orde Baru muncul ya namanya fungsi ABRI. Semenjak reformasi, ABRI tidak boleh lagi merangkap ya. Jadi dia hanya sebagai sebuah badan atau sebuah lembaga yang menjaga keutuhan bangsa atau menjaga ketertiban dan keamanan negara. Berikutnya, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian adanya desentralisasi, hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Kemudian adanya kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Penetapan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Indonesia ini sejak 18 Agustus 45 ya. Kemudian setelah penetapan kadang juga ada perubahan ya, atau amandemen. Nah, beberapa kali Indonesia telah melakukan amandemen seperti yang saya katakan tadi ya, yang dilakukan oleh MPR. Berikutnya, apa tujuan perubahan undang-undang atau amandemen tadi? Jadi yang namanya amandemen atau perubahan undang-undang, ini satu, yang pertama adalah menyempurnakan aturan dasar, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi beberapa yang disempurnakan yaitu tentang
hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, tatanan negara, kemudian bagaimana penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Jadi yang jelas semuanya menuju pada kesempurnaan sebuah aturan. Nah, ini contoh dari undang-undang ya, Negara Republik Indonesia. Bab 1 bentuk kedaulatan. Nah, kita bentuknya adalah negara NKRI, negara kesatuan yang bentuk republik. Nah, kedaulatan pada tangan rakyat yang dilakukan melalui Undang-Undang Dasar 45. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini salah satu bentuk Undang-Undang Dasar yang nanti menjadi acuan bernegara pemerintahan Indonesia. Oke, demikian untuk penjelasan kali ini tentang negara dan konstitusi. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.